Selamat datang sahabat ruang sunyi, kali ini untuk Aries. Ada sesuatu yang besar akan terjadi, sebuah kejutan tak terduga yang selama ini tertahan akan segera terbuka dan mengubah arah hidupmu. Energi tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Hari ini kita akan menyelami pesan-pesan yang semesta titipkan untukmu, menyelaraskan getaran antara dirimu, aku, dan Yang Maha Kuasa. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua akan resonate, ambil yang sesuai dengan jiwamu dan lepaskan yang tidak. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan biarkan pundakmu rileks. Izinkan aku membisikkan kata-kata ini langsung ke dalam hatimu, mengantarkanmu memasuki ruang sunyi di mana suara-suara bising mereda dan hanya intuisi yang berbicara. Di sini, kau aman, kau didengar, dan kau terhubung. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak lama. Kartu pertama, Four of Swords. Kartu Four of Swords, sebuah kartu yang secara universal melambangkan istirahat, kontemplasi, dan masa jeda sebelum memulai babak baru. Namun, dalam tafsir khusus untuk dirimu, kartu ini berbicara tentang fase yang lebih dalam dari sekadar peristirahatan. Ia mengisyaratkan bahwa dalam urusan asmara, jiwamu yang biasanya penuh semangat dan spontan kini sedang berada dalam mode kewaspadaan tinggi. Ada semacam firasat atau kegelisahan halus yang membuatmu merasakan adanya keanehan dalam dinamika hubungan komitmenmu, seolah-olah angin berubah arah dan membawa aroma yang asing. Ini bukanlah saat untuk bertindak impulsif, melainkan panggilan untuk mengamati dari kejauhan, meneliti setiap detail dengan mata hati yang tajam. Ada potensi adanya energi pihak ketiga yang samar, sebuah bayangan yang mungkin perlu kau selidiki bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan pemahaman yang jernih. Percayalah pada intuisimu yang kuat, karena ia adalah kompas di tengah kabut. Di sisi lain, Four of Swords juga menjadi cermin yang memantulkan kembali ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah dorongan lembut namun mendesak untuk berhenti sejenak dan mulai jujur pada perasaanmu sendiri, apapun itu. Rasa suka, kecewa, bahagia, atau bahkan marah yang selama ini mungkin kau pendam, semuanya layak untuk kau akui dan ekspresikan dengan tulus, pertama-tama pada dirimu sendiri. Proses introspeksi ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk pendewasaan diri yang sangat penting. Saat kau berani mengakui apa yang benar-benar kau rasakan di lubuk hati terdalam, saat itulah kau membangun pondasi yang kokoh untuk mengambil keputusan. Dari perenungan yang tenang ini, akan lahir kejelasan yang akan membimbingmu menuju pilihan-pilihan yang lebih bijak, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan sejati untuk masa depanmu. Ingatlah, ketenangan adalah kekuatan terbesarmu saat ini. Kartu kedua, Two of Wands. Kartu Two of Wands. Kartu ini adalah simbol dari visi, perencanaan, dan penemuan kekuatan pribadi. Untuk seorang Aries sepertimu, kartu ini membawa pesan yang sangat membangkitkan semangat, seakan-akan sebuah api baru dinyalakan di dalam sanubarimu. Energi ini mendorongmu untuk melihat melampaui batas-batas yang selama ini kamu kenal dan mulai mengeksplorasi potensi-potensi besar yang selama ini mungkin terpendam atau terabaikan. Ini adalah saat yang tepat untuk memaksimalkan semua keahlian dan bakat yang kau miliki, karena dunia sedang menantikan kontribusi unikmu. Rasa percaya diri yang selama ini menjadi ciri khasmu akan mencapai puncaknya, dan kau akan menyadari bahwa sebenarnya kau memiliki lebih banyak kendali atas arah karirmu daripada yang kau kira. Jangan ragu untuk menjadikan kemampuannya sendiri sebagai sumber rezeki utama, saatnya untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi arsitek bagi kesuksesanmu. Lebih lanjut, Two of Wands juga menjanjikan sebuah kolaborasi yang sangat menguntungkan di cakrawala. Sebuah kemitraan atau kerjasama yang harmonis akan segera mendekat, membawa angin segar yang akan membuka banyak pintu rezeki dan kesuksesan. Ini bukan sekadar keberuntungan semata, melainkan hasil alami dari kerja keras, dedikasi, dan visi yang telah kau bangun selama ini. Energi baru ini akan menjadi katalis yang mempercepat perjalananmu menuju puncak. Namun, ingatlah bahwa perencanaan yang matang tetaplah kunci. Gunakan momen ini untuk memetakan langkah-langkah strategis ke depan. Ketika kau berani mengambil inisiatif dan memimpin jalannya sendiri, semesta akan mendukung setiap langkahmu. Ini adalah waktu untuk mengubah impian menjadi rencana,
dan rencana menjadi kenyataan yang gemilang. Kartu ketiga, Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles. Di alam material, kartu ini adalah simbol keseimbangan, kemurahan hati, dan aliran sumber daya yang adil. Untukmu, Aries, ini adalah angin segar yang membawa kabar baik tentang perbaikan finansial. Jika selama ini kau terbebani oleh masalah utang atau ketidakstabilan, maka kartu ini memberi isyarat bahwa akan ada sebuah proses yang mengarah pada penyelesaian. Ini bukanlah keajaiban instan, melainkan sebuah perjalanan bertahap yang memberimu kesempatan emas untuk bangkit dan sukses. Tahun ini adalah periode yang sangat potensial di mana tujuan-tujuan finansialmu, yang mungkin terasa jauh, mulai terlihat nyata dan dapat dicapai. Setiap tantangan yang muncul adalah bagian dari kurikulum kehidupan, mengajarkanmu tentang nilai, manajemen, dan kebijaksanaan dalam mengelola apa yang kau miliki. Ingatlah bahwa kau memiliki ketahanan dan kemampuan yang luar biasa untuk melewati semua rintangan ini dengan kepala tegak. Lebih dalam lagi, pesan dari Six of Pentacles mengingatkanmu bahwa ini adalah waktu untuk memberi dan menerima secara seimbang. Mungkin ada pelajaran tentang berbagi atau menerima bantuan dari orang lain, dan itu semua adalah bagian dari siklus alam semesta. Apapun hasil yang kau peroleh saat ini, terimalah sebagai bagian dari proses pembelajaran yang tak ternilai. Keuanganmu akan membaik secara bertahap, seperti aliran sungai yang terus mengalir meski terhalang batu. Percayalah pada kemampuanmu untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya. Tetaplah bersikap bijaksana dalam setiap keputusan finansial, karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini akan membentuk landasan yang kokoh untuk kemakmuran di masa depan. Kesabaran dan ketekunan adalah sekutumu dalam perjalanan ini. Kartu keempat, The Emperor. Kartu, The Emperor, menyingkap tentang peruntunganmu, dan ini adalah kartu yang sangat kuat. The Emperor adalah arketipe otoritas, stabilitas, struktur, dan perlindungan. Bagimu, Aries, ini adalah penegasan bahwa peruntungan sedang berada pada puncak siklusnya yang paling baik. Energi maskulin dan pelindung dari kartu ini memberimu fondasi yang kokoh, menandakan bahwa banyak peluang tak terduga akan segera menghampirimu. Keberuntungan bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan buah dari disiplin dan keteguhanmu selama ini. Kau akan mendapatkan berita-berita mengejutkan yang pada akhirnya akan mengubah arah hidupmu menjadi lebih baik, bahkan mimpi-mimpi besar yang selama ini kau idam-idamkan akan mulai menunjukkan tanda-tanda akan segera terwujud. Ini adalah momen di mana kamu menuai hasil dari kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah, dan kamu benar-benar berhak merasakan kebahagiaan serta kemakmuran yang datang. Namun, The Emperor juga membawa pesan penting tentang hukum sebab akibat dan tanggung jawab. Keberhasilan yang datang adalah cerminan dari kebaikan dan usaha yang telah kau tanam. Ini adalah pengingat untuk tetap berpikir positif dan bertindak dengan integritas, karena setiap perbuatanmu akan kembali padamu. Jadilah pemimpin atas kehidupanmu sendiri, bangun struktur yang kokoh untuk masa depan, dan jangan takut untuk mengambil kendali atas nasibmu. Keyakinan dan ketegasanmu akan menjadi magnet yang menarik keberuntungan lebih banyak lagi. Jalani semua proses ini dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, karena semesta sedang merangkulmu dan memberikan apa yang pantas kau terima. Saatnya untuk berdiri tegak, melihat ke depan, dan menyambut semua anugerah yang datang dengan tangan terbuka. Kartu kelima, Ten of Cups. Kartu Ten of Cups. Kartu ini secara tradisional adalah lambang kebahagiaan, keharmonisan emosional, dan kepuasan batin yang sempurna. Namun, dalam bacaan ini, ia muncul dengan pesan yang lebih kompleks, menandakan bahwa Aries sedang berada dalam masa transisi yang penting. Kau mungkin merasakan adanya energi yang tidak stabil, keraguan, atau bahkan perasaan bahwa hidup berada di luar kendalimu. Ini adalah panggilan lembut dari alam bawah sadarmu untuk melakukan perenungan dan mengisolasi diri sejenak. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menciptakan ruang suci di mana kau bisa mengintrospeksi diri tanpa gangguan. Di dalam kesunyian itulah kau akan menemukan sumber dari kegelisahan yang kau rasakan. Proses ini, meski terasa berat, sebenarnya adalah mekanisme perlindungan dari dirimu sendiri untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang lebih buruk.
Ini adalah saat yang tepat untuk mencari ketenangan di tengah konflik batin dan memulai perbaikan dari dalam. Seperti halnya seorang pengrajin yang membentuk kembali tanah liat, kau sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih baik dan lebih kuat. Ten of Cups dalam posisi ini mengingatkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari luar, tetapi harus dibangun dari fondasi emosi dan pikiran yang stabil. Biarkan dirimu merasakan semua emosi tanpa menghakimi, dan temukan pelajaran di balik setiap gejolak. Semua ini adalah persiapan untuk perubahan besar yang akan membawamu ke arah yang lebih baik, ke arah kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik. Di akhir masa perenungan ini, kau akan muncul dengan pemahaman yang lebih jernih tentang dirimu sendiri dan apa yang benar-benar kau butuhkan untuk mencapai kedamaian batin. Dan sampai di sini, perjalanan kita di ruang sunyi untuk kali ini berakhir. Dari 4 pedang yang mengajakmu beristirahat, 2 tongkat yang membangkitkan semangat, 6 koin yang menebar kemakmuran, sang kaisar yang melindungi langkahmu, hingga 10 cangkir yang mengalirkan ketenangan batin, semua kartu telah berbicara tentang asmara, karir, keuangan, dan perubahan besar dalam hidupmu. Biarkan pesan ini meresap perlahan, karena semesta selalu punya cara untuk mengantarkan apa yang pantas kau terima. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri di sini, dan jika kamu ingin terus melangkah bersama dalam hening, jangan lupa untuk mengikuti ruang sunyi agar tak ketinggalan pesan-pesan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan bawalah ketenangan ini kemanapun kamu pergi.